Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mirasel Insel yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terdiri dari saya sendiri, Wulan Nurjana dengan NPM 062, kemudian Eri Kurniawan dengan NPM 005, Adelia Alfaini dengan NPM 106, Adi Rodi dengan NPM 182, dan Agatha Afani dengan NPM 198. Pemeran Mirasel Insel itu terdiri dari Vino G. Bastian yang berperan sebagai Dodo, kemudian Indro sebagai Japra, Rigen sebagai Bewok, Brian Nomani sebagai Bule, Tora sebagai Jeki, Jegel sebagai Gepeng, Vini Sumargo sebagai Hendro, dan juga Mawar Dejong sebagai Kartika. Sinopsis dari film Mirasel Insel ini terdiri dari Dodo sebagai bapak dari Kartika, yaitu yang merindukan putrinya dibantu dengan para penghuni sel nomor 7 untuk menyelundupkan sang anak ke dalam penjara. Dengan memanfaatkan kardus besar dan bantuan seorang petugas yang bersimpati, karena Kartika berhasil melewati pemeriksaan awal. Para narapidana kemudian menciptakan pengalihan agar kardus dapat dibawa masuk ke sel. Sesampainya di dalam, Kartika bertemu dengan Dodo atau sang ayah dan diterima hangat oleh seluruh penghuni sel. Namun, pelanggaran ini akhirnya terungkap oleh sipir kepala. Meski sempat berniat memberikan sanksi, ia melunas setelah melihat kedekatan Dodo dan istrinya. Tak lama kemudian, para narapidana merancang plan menggunakan udara rakitan. Pada malam pelaksanaan, Dodo dan Kartika sempat terbang namun terjebak akibat balon rusak. Menyadari hal tersebut, pihak penjaga akan segera datang dan Dodo menyelamatkan Kartika dengan mendorongnya ke tempat aman tetap, sementara ia kembali tertangkap. Identifikasi situasi komunikasi, yang pertama itu ada perbedaan pendapat saat Kartika masuk ke dalam sel. Narapidana di sel nomor 7, terutama Bewok atau Rigen Rakelena, dan Bule sebagai Brandomani bertengkar atau berdebat kecil. Bewok marah dan menegur Bule karena Bule salah menulis atau salah ketik nikah atau kata-kata yang harus dihafal oleh Dodo untuk sidang. Bewok merasa tugas yang sangat penting itu dilakukan dengan tidak serius. Yang kedua, penyebab konflik. Pada awalnya, Dodo dibenci dan diintimidasi oleh Japra dan narapidana lainnya karena mereka percaya ia pelaku kejahatan keji terhadap anak. Kemudian ia dijauhi dan diperlakukan kasar hingga akhirnya situasi konflik mereda setelah Dodo menunjukkan ketulusan hatinya dan bahkan menyelamatkan kepala sipil Hendro Sanusi. Tindakan tersebut membuka mata para napi bahwa Dodo tidak bersalah dan membuat hubungan mereka membaik. Kemudian aktor utama dalam komunikasi tersebut dan bagaimana peran mereka, yang pertama ada Dodo Rozak sebagai Vino G. Bastian, aktor peran utama yaitu pusat konflik. Peran dalam komunikasi ini, objek komunikasi. Deskripsi perannya adalah Dodo adalah alasan utama komunikasi dan koordinasi ini terjadi. Ia adalah pihak yang harus menerima dan menghafal pesan kesaksian. Keterbatasan kognitifnya menjadi pemicu perlunya koordinasi dan ketelitian tinggi. Kemudian kedua, Bewok, aktor peran kedua, yaitu sebagai pihak satu kritikus. Dalam peran komunikasi ini, pengawas dan penyampaian kritik dari Bewok bertindak sebagai pengirim umpan balik negatif yang cepat dan perannya adalah untuk memastikan standar ketelitian terpenuhi, dan ia adalah pihak yang memulai konflik perdebatan karena pesan tulisannya yang dihasilkan tidak akurat. Kemudian yang ketiga ada Bule, aktor peran ketiga sebagai pelaksana, yaitu peran dalam komunikasinya itu sebagai pengirim pesan atau penulis, bertindak sebagai pelaksana tugas teknis, yaitu penulis naskah. Ia sebagai pihak yang menerima kritik dan harus memperbaiki pesan yang disampaikan meskipun ia melakukan pembelaan diri. Kemudian yang ketiga ada Japra, yang keempat ada Japra, yaitu sebagai Indro Warkop, atau peran keempat sebagai pemimpin dan mediator. Deskripsi peran tersebut bertindak sebagai mediator, penengah konflik. Perannya sangat penting sebagai saluran komunikasi otoritas yang meredam emosi dan mengembalikan fokus kelompok pada tujuan bersama untuk mencegah konflik kecil dan menjadi destruktif. Oke, selanjutnya yaitu gaya komunikasi dalam film ini. Pertama itu ada film ini memakai model komunikasi yang interaksional, itu ditunjukkan melalui percakapan antara Dodo dan Kartika. Kemudian diskusi para napi saat menyusun rencana, serta tanya jawab dalam persidangan. Setiap tokoh juga bertukar pesan dan memberikan umpan balik sehingga komunikasi ini berjalan sangat dinamis. Gaya komunikasi di sini ada dua, yaitu gaya persuasif. Itu terlihat saat pengacara berupaya meyakinkan hakim ketika dewasa membuktikan kebersalahan ayahnya, serta para napi membujuk sipir atau teman sel dalam membantu Dodo. Gaya ini berfungsi untuk menimbulkan perubahan pemikiran maupun tindakan pada pihak yang diajak berkomunikasi. Kemudian yang kedua, gaya informal. Gaya informal ini tampak dalam interaksi hangat dan santai antara Dodo dan Kartika serta percakapan sehari-hari pada para napi. Bahasanya yang sederhana dengan humoris yang dapat menciptakan suasana akrab dan solid. Next. Kemudian faktor psikologis di sini ada tiga, yaitu persepsi negatif, emosi, emosi yaitu empati dan simpati. Kemudian yang terakhir itu motivasi. Pada masa awal yaitu ketika persepsi negatif ini terbentuk terhadap anggota baru menjadi faktor psikologis utama yang menghambat efektivitas komunikasi dalam kelompok. Anggapan keliru dilakukan sejak
awal memicu sikap curiga, penolakan serta pola komunikasi yang tegang. Kemudian faktor emosi yaitu perubahan informasi yang kemudian diterima oleh kelompok memicu transformasi emosional dari sikap antagonistik menuju empati. Kemudian yang terakhir itu motivasi. Motivasi kolektif ini memicu tujuan bersama menjadi komponen penting dalam meningkatkan efektivitas dinamika dalam kelompok. Ketika anggota kelompok memiliki shared goal, koordinasi tindakan, pembagian peran, dan kerjasama internal cenderung meningkat. Next. Oke, teman-teman. Mungkin dalam setiap kelompok itu tidak luput di mana adanya seorang pemimpin dan di mana adanya kekuasaan yang paling tertinggi. Dalam film ini terdapat di mana seorang yang bernama Japra. Dia adalah seorang pemimpin dalam sel nomor 7. Gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh Japra ini gaya kepemimpinan autentik. Kenapa bisa autentik? Itu karena memenuhi 4 poin yang akan kami sampaikan. Salah satunya self-awareness, yaitu kesadaran diri. Jafran menyadari dirinya dihormati di sel, dan dia menggunakan posisi untuk membantu yang lemah, bukan untuk menindas. Seperti itu. Jafran juga memiliki kesadaran diri baik memahami bagaimana menggunakan kekuasaan atau kebaikannya, gitu. Sehingga terjadinya objektivitas dalam kepemimpinan. Gitu. Terus yang kedua juga Jafran memiliki moral perspektif atau kepribadian bermoral. Ia memiliki nilai moral kuat, tidak suka ketidakadilan, dan langsung melindungi Dodo setelah yakin Dodo tidak bersalah. Terus ada relation transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan Jafran berbicara jujur dan terbuka kepada penghuni sel sehingga menciptakan kepercayaan. Ia juga tidak menyembunyikan niatnya untuk membantu Dodo, menjelaskan bagaimana niat tulusnya ingin membantu Dodo, yang sebenarnya dalam film ini berlatar belakang bercerita tentang Dodo yang kena fitnah dan harus dijebloskan ke jeruji, yaitu ke sel. Terus ada balance processing, yaitu pengambilan keputusan secara objektif. Mungkin udah di-spill di awareness tadi bahwa Bang Pra ini sangat mempertimbangkan sesuatunya dengan sangat teliti, gitu. Di mana ia tidak mudah percaya rumor, ia mengamati perilaku Dodo terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Bang Japra ini sangat objektif, tidak peduli akan kata-kata dari beberapa teman-teman selnya bahwa Dodo ini seorang yang melakukan tindak kejahatan. Itu Bang Japra selalu mencari terlebih dahulu apa poin penting dari kejadian-kejadian yang telah terjadi, seperti itu. Oke, next teman-teman. Nah, konflik dan resolusi, di mana setiap film kan pasti berawal dari konflik yang akan diresolusi menjadi suatu keputusan atau suatu decision making atau pemecahan masalah. Di sini terdapat konflik pertama, itu konflik peran, gitu. Perbedaan pendapat saat Kartika di dalam sel, boleh dan tidaknya. Gitu. Secara garis besar, secara hukum itu di sel itu biasanya ada di mana kita itu ada jam jenguk, gitu, jam menjenguk saudara atau teman atau kenalan yang berada di sel. Namun di sini itu konflik pertama itu ketika Kartika itu dibawa masuk ke dalam sel. Dalam hal ini anggota sel itu memperlihatkan perbedaan pendapat mengenai apakah Kartika boleh tinggal di ruang tahanan atau harus segera disembunyikan. Konflik ini dikategorikan sebagai konflik peran, yaitu pertentangan antar anggota karena perbedaan persepsi, interpretasi mengenai norma, tanggung jawab, dan risiko kelompok, seperti itu. Terus ada strategi penyelesaian konfliknya. Strategi penyelesaian konfliknya adalah pembagian peran. Kelompok tidak hanya berfokus pada tujuan instrumental seperti menjaga keselamatan Kartika, menjaga bagaimana Kartika bisa masuk dalam penjara dalam keadaan selamat, tetapi juga memperhatikan stabilitas emosional dan kualitas hubungan antar anggota. Seperti teamwork, gitu, kerjasama tim di sini terjadinya. Hal ini menegakkan bahwa efektivitas komunikasi kelompok sangat bergantung pada kemampuan anggota dalam menjalankan peran sosial secara fleksibel dan adaptif sesuai tuntutan situasi yang ada dalam sel. Oke, next, teman-teman. Case. Di sini ada konflik dan resolusi peran, gitu. Peran di sini itu terbagi menjadi 3 peran, teman-teman, yaitu peran tugas, terus peran pemeliharaan, dan peran penghambat, gitu. Strategi penyelesaian konflik yang sesuai dengan teori itu ada penyelesaian konflik dalam kelompok narapidana menunjukkan kesesuaian dengan kerangka band and seat yang menekankan pentingnya peran pemeliharaan dalam menjaga efektivitas komunikasi. Mungkin teman-teman juga sering berkomunikasi dalam masyarakat atau dalam organisasi atau dalam percakapan diskusi kelompok yang kita alami sekarang, seperti dalam kelompok kali ini, ada di mana
individu itu sebagai pengarah berjalannya komunikasi, yaitu peran pemelihara, yaitu bagaimana memberi kesempatan untuk setiap anggota itu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara setara, sehingga mampu menenangkan ketegangan melalui empati, pengelolaan emosi, seperti itu teman-teman. Nah, di sini di dalam film ini yang berperan seperti itu ada diperankan oleh Denny Sumargo sebagai kepala sipir, dan Ate yang berperan sebagai kompromis dengan mengusulkan jalan tengah yang dapat diterima seluruh anggota. Seperti itu teman-teman. Mohon maaf ada yang ketinggalan satu peran lagi, yaitu Yunus sebagai gatekeeping gitu. Bagaimana mempersilahkan mengatur berjalannya diskusi seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Apakah perbedaan budaya atau latar belakang akan mempengaruhi komunikasi? Tentu saja hal ini akan mempengaruhi ya. Di mana latar belakang ini mempengaruhi gaya komunikasi terutama di penghuni sel nomor 7. Nah, pada penghuni sel ini memiliki latar belakang budaya dan gaya komunikasi yang berbeda-beda. Seperti Dodo, di mana Dodo ini berperan sebagai pembawa empati, menjaga ikatan emosional dengan gaya komunikasinya yang polos, tulus, dan penuh kasih. Sedangkan Bang Japra berperan sebagai figur ayah dan penengah. Gaya komunikasinya itu bijak dan menenangkan. Zaki itu berperan sebagai pencair suasana dengan gaya komunikasi yang humoris serta santai. Sedangkan Yunus berperan sebagai penyeimbang dengan gaya komunikasi yang ringan serta bersahabat. Gepeng berperan sebagai dinamis dan ekspresif, gaya komunikasinya itu lugas dan penuh energi. Sementara Asrul atau Bule berperan sebagai penggerak dengan gaya komunikasi yang sangat tegas dan emosional. Dengan berbagai peran dan latar belakang ini, maka di dalam sel 7 itu tercipta keberagaman komunikasi, di mana humor membantu meredakan ketegangan, sedangkan empati dan kebersamaan memperkuat hubungan. Dengan begitu, komunikasi di sel 7 ini tidak hanya sekedar percakapan biasa saja, tetapi juga menjadi cara untuk membangun solidaritas, menghadapi tekanan, serta menegaskan nilai kemanusiaan. Lalu bagaimana sih kelompok ini membangun komunikasi? Kelompok sel nomor 7 ini membangun budaya komunikasi itu dengan cara berbagi pengalaman bersama, kepemimpinan informal yang suportif, norma kolektif, emosi bersama, tujuan kelompok yang sama, interaksi harian yang konsisten, serta perubahan persepsi terhadap Dodo. Di mana dari pembangunan budaya ini terciptalah budaya komunikasi yang hangat, empatik, kolaboratif, serta penuh solidaritas. Oke, next. Kemudian selanjutnya ada refleksi teori. Dari kelompok kami menggunakan 2 teori, yaitu teori komunikasi kelompok dan teori interaksi simbolik. Yang pertama yaitu teori komunikasi kelompok, karena adanya pembagian peran, interaksi 2 arah antar anggota, norma kelompok yang disepakati, pengambilan keputusan bersama, kohesi atau kedekatan emosional, pemecahan masalah secara kolaboratif. Kemudian alasan teori komunikasi kelompok ini cocok dengan film ini, itu karena beberapa alasan, yaitu anggota sel bekerja sama layaknya tim kerja. Kemudian tugas di dalam sel itu dibagi, ada yang mengumpulkan bahan, ada yang merakit. Kemudian diskusi dilakukan untuk mencari solusi. Solidaritas tujuan bersama memperkuat komunikasi dan ada koordinasi, umpan balik, serta interaksi berulang. Teori yang kedua yaitu kami menggunakan teori interaksi simbolik. Adapun ciri dari teori interaksi simbolik ini ada 3, yaitu makna muncul dari interaksi sosial, bukan fakta objektif. Kemudian persepsi mempengaruhi cara berkomunikasi, makna dapat berubah ketika ada informasi baru. Alasan kami menggunakan teori interaksi simbolik ini ada 4, yaitu awalnya Dodo dianggap berbahaya, itu menunjukkan komunikasi agresif atau negatif. Kemudian setelah mengenal Dodo, komunikasi berubah menjadi hangat, suportif, dan penuh empati. Makna bergeser dari Dodo jadi ancaman menjadi Dodo orang yang baik dan perlu dilindungi. Kemudian yang terakhir yaitu alasannya ada perubahan makna, menjelaskan terbentuknya solidaritas dan kerjasama. Kemudian ini ada pelajaran praktis yang dapat diambil untuk organisasi dari film ini, yaitu ada 5 pelajaran, yaitu yang pertama hindari penilaian cepat berdasarkan persepsi di awal. Kemudian kolaborasi lebih efektif daripada instruksi satu arah. Kemudian yang ketiga ada empati memperkuat kerjasama dan loyalitas. Yang keempat yaitu tujuan bersama memperkuat komunikasi dalam tim. Dan yang terakhir yaitu pelajaran yang dapat diambil yaitu
Konflik bisa positif jika dikelola dengan baik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.